Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Halo teman-teman, apa kabar semua? Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang atau sharing tentang roda depan cakram yang seret atau ngerem sendiri ya. Yuk kita bongkar dulu dan cari permasalahannya. Oke, pertama-tama kita lepaskan dua baut yang menempel di shock breaker ya. Biasanya kalau masih bawaan bautnya itu model kunci bintang ya. Dan teman-teman bisa lihat ini susah banget ya dikeluarin dari disk atau piringannya ya. Jadi memang remnya itu macet atau ngerem terus ya. Kemudian kita lepaskan dulu kampas remnya. Setelah saya buka kampas remnya, ternyata bos atau pin yang ada di bagian atas itu ternyata macet ya. Di sini saya lepaskan dengan cara saya pukul, terus kemudian saya gerakkan ke atas dan ke bawah. Cara perlahan ya. Bisa dilihat di video saking susahnya ya ini teman-teman ya, dibongkarnya itu biasanya terjadi itu karena setiap penggantian kampas rem itu jarang dikasih grease atau dikasih gemuk ya. Harusnya kalau pengen remnya tetap empuk terus nggak macet, nggak ngerem terus, itu memang harus ada perawatan ya. Jadi sering-sering dilepas terus dikasih grease. Menurut saya akibat jarang dikasih grease atau dibersihkan itu biasanya ciri-cirinya remnya itu keras, terus ngerem sendiri. Terus itu juga kalau rem itu seret atau ngerem sendiri itu biasanya shock breaker depan menjadi keras ya. Dan ini bisa teman-teman lihat di as atau pen yang bagian atas itu sampai berkarat ya. Di sini saya akan membersihkan dan akan saya amplas dulu asnya itu. Kemudian yang ada di lubang bagian atas itu saya bersihkan juga dengan cara saya amplas. Kemudian teman-teman bisa dicoba dulu. Nggak usah keburu-buru, kita cek dulu dan kita pastikan asnya itu masuk dengan licin atau enak ya. Kalau memang masih seret, di ini saya amplas satu kali, tetapi ternyata memang kurang licin ya masuknya. Jadi nanti bisa mempengaruhi ngerem sendiri juga karena nggak bisa gerak itu. Yang menempel di dudukan kaliper dan kalipernya itu memang harus gerak ya. Dan dipastikan kalau memang antara kaliper dengan dudukan kaliper itu tidak gerak ya pasti macet cakramnya. Kemudian bisa juga dari pistonnya ya. Nanti juga saya akan bersihkan pistonnya juga dengan cara simak video saya ini. Setelah beres as atau pin yang bagian atas yang macet karatan itu tadi, saya lanjut membersihkan bagian ruang dekat pistonnya ya teman-teman ya. Kemudian setelah sudah bersih dan enak untuk diamplas, barulah saya amplas nanti. Langkah awal untuk membersihkan atau mengamplas pistonnya itu dengan cara keluarkan pistonnya. Kalau teman-teman takut nanti nggak bisa ngembaliin, nggak usah sampai keluar. Jadi paling nggak masih bisa 80%
piston itu keluar dan bisa kita amplas. Untuk mengeluarkan pistonnya tadi caranya satu persatu ya teman-teman, atau dua juga bisa. Kalau di sini tadi yang bagian bawah memang lebih seret daripada yang atas, jadi saya keluarin satu persatu dengan cara ditahan pakai tang atau kunci, kemudian saya rem. Nanti kita pompa remnya, pistonnya keluar dengan sendirinya. Kan untuk amplasannya itu merata ya, maksudnya sampai dalam dan rata semuanya agar nanti keluar masuknya itu licin juga. Setelah bersih saya amplas, kemudian saya akan bersihkan kembali lagi. Terus saya kasih oli, atau di sini saya memakai chain loop, kemudian saya dorong kembali masuk lagi pistonnya ya. Ini saya memakai obeng dan kunci T untuk memasukkan. Kalau memang harusnya emang licin ya, jadi nggak perlu ditekan atau memakai tracker untuk memasukkan pistonnya, jadi memang harus licin itu. Jadi kalau paksa pakai tracker itu menurut saya tetap seret ya, dan nanti pasti seret lagi rodanya. Setelah selesai semua kita bersihkan dan kita beresin bagian piston, sekarang tahap pemasangan, dan saya lumasin pin atau as yang nempel ke kaliper itu memakai grease atau gemuk ya. Dan yang bawah juga jangan lupa ya teman-teman, untuk as atau pin yang bawah dan yang atas dikasih grease atau gemuknya itu. Kemudian selanjutnya kita akan kembalikan kampas remnya terpasang di kalipernya kembali. Setelah beres di kalipernya, kemudian kita akan pasangkan lagi ke shock breakernya ya, baut 2 yang kunci bintang tadi. Masalah rem ini yaitu tadi, jadi shocknya menjadi keras dan motor terasa berat karena nahan di roda depannya itu tadi. Untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini bisa dicoba sendiri di rumah. Untuk video kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan membantu.